Nah, suara-suara kalian yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, nasib negara ke depan, nasib Indonesia ke depan berada pada suara-suara kalian. Indonesia ke depan akan menjadi negara yang baik atau negara yang buruk, negara yang memiliki pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim, pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang jujur atau pemimpin yang pendusta. Itu semua tergantung dari suara-suara kalian, karena suara-suara kalian yang menentukan nasib negara, bangsa dan pemimpin Indonesia ke depan. Maka jangan sampai suara-suara kalian bisa dibeli oleh tangan-tangan kotor para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Saudara-saudara, kemarin telah ditentukan dalam ijtima ulama bahwasanya beliau-beliau telah menyetujui, telah mengeluarkan bahwasanya capres yang dipilih oleh umat Islam, capres yang dikeluarkan dalam ijtima ulama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saudara-saudara, kalian dengar nama Anies, dengar nama Muhaimin, jangan senang dulu, belum selesai saya. Saudara-saudara, saya dari 6 bulan yang lalu belum digelar ijtima ulama, saya sudah keliling Indonesia. Saya satu malam ceramah itu paling sedikit 5 tempat, 4 tempat. Hitunglah satu tempat paling sedikit yang hadir 10.000, berarti satu malam itu bisa 40.000 atau 50.000. Udah dihitung selama 6 bulan. Bulan sekarang belum dihitung, bulan depan belum dihitung. Itu total jumlah 7.800.000, saudara-saudara. 7.800.000 itu adalah saya yang ceramah, belum ustadz kiai habaib yang lain, belum umat yang lain. Saya hadiahkan untuk mereka berdua. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Akan tetapi ingat, saya peringatkan, hei Anies Baswedan, hei Muhaimin Iskandar, saya akan keliling Indonesia. Saya akan menyerukan, mengajak umat, rakyat, masyarakat, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, untuk memilih kalian berdua sebagai presiden dan wakil presiden. Harta saya keluarkan, harta saya korbankan, keringat saya tumpahkan, kalau perlu darah saya tumpahkan. Tapi ingat, kalau nanti kalian jadi presiden dan wakil presiden, terus kalian khianati bangsa, khianati rakyat, khianati masyarakat, khianati ulama, maka demi Allah, saya Bahar bin Smith, orang pertama yang akan melawan kalian dari kursi kepresidenan kalian. Saudara-saudara, ini belum selesai, itu baru selesai. Saya tanya, kalau gitu adil nggak? Adil nggak?
tunggu. Ini sebelum kita lempar ke teman-teman ya, mungkin aku izin lagi boleh ya Bang Abang ya. Aku untuk nanya lagi ke Prof langsung. Silakan. Nah, Prof ini kan juga saya dengar nih sebelum Prof akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PDIP ya. Itu kan Prof juga dapat ajakan ya, ada invitation dari beberapa partai juga ya Prof ya. Untuk bergabung dengan partai mereka. Nah, apa sih yang buat Prof yakin untuk gabung dengan PDIP akhirnya nih, kalau boleh tahu nih? Gini, sebelumnya saya pernah diminta atau dijajaki untuk diminta menjadi wapresnya Anies Baswedan. Tapi waktu itu saya tidak mau, karena waktu itu Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, Demokrat itu sudah ngancam kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi ini karcisnya tidak cukup karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak mau mengganggu, karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon karena Demokrat keluar, kan gitu. Jadi saya akan mengamankan agar Anies tetap jadi calon. Nah, itu kenapa kemudian memilih Pak Ganjar. Yang Pak Ganjar itu kursinya sudah cukup, dia sudah punya kursi lebih dari 20%, sehingga ketika saya masuk ada yang lain keluar pun tidak apa-apa, karena tiketnya tuh sudah ada gitu. Nah, itu saja. Dan itu kan benar kan, ketika saya tidak mau, kemudian Pak Anies Baswedan membawa Pak Muhaimin kan. Nah, Demokrat benar keluar, begitu Muhaimin diumumkan Demokrat keluar dari itu. Untungnya Muhaimin punya kursi sendiri, sehingga PKB itu langsung bergabung di situ. Tiketnya untuk mendaftar calon presiden itu terpenuhi. Kalau saya yang masuk tiketnya tidak terpenuhi karena saya ini profesional, bukan dari partai, tidak bawa partai. Paham ya? Paham. Tabrak. Nah, banteng ketaton, banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Asuo. Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita. Kemarin sudah ada yang ngintili. Padahal sing tukang ngintil kuwi apa jenenge? Wedhus kuwi isane kudune mung ditongseng. Wedhus kok mendukung paslon. Kabeh banteng. Banteng hari ini ketaton. Jadi kawan-kawan, santai, tenang sebentar. Boleh enggak saya membaca pantun? Saya tenang. Pantun hajatan rakyat. Ada kucing gondol iwa empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang. Jelas
jika menang karena main curang. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa ditipu, penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Saiki dulurmu iki wong edan gondal gandul tanpa cawat. Bagi mereka tuanku adalah konglomerat. Gatut kaca tulangnya besi, ototnya kawat. Bagi Ganjar Mahfud tuanku adalah rakyat. Di sini nang Kulon Progo makanan tradisional geblek namanya. Kalau di Bantul namanya geplak. Seharusnya kita hormati yang mimpin negara. Tapi maaf, kita muak karena dia memihak. Di sini keselamatan negara dijaga Megawati. Di sana sembako wirawiri dibagi Jokowi. Padahal sembako itu milik kita dari duit pajak rakyat, sembako negara. Ulangi ya. Di sini keselamatan negara dijaga Megawati. Di sana sembako wirawiri dijaga, dibagi Jokowi. Di sini kita konsisten berdemokrasi. Di sana mereka rame-rame mengkhianati konstitusi. Yang terakhir, Kulon Progo bangga punya bandara melengkapi Jogja yang istimewa. Kita semua berkumpul di sini diikat tali jiwa bersama Ganjar Mahfud gelorakan revolusi cinta. Prabowo jatuh, Jokowi terpuruk. Sutoyo Abadi. Pada Juni 2023, Presiden Xi Jinping bersama petinggi Cina lainnya coba membahas perkembangan politik di Indonesia. Bahkan saat itu hadir politisi dari tanah air. Xi Jinping sudah merasa gelisah tentang siapa yang akan menjadi pemenang Pilpres 2024 mendatang di Indonesia. Karena kepentingan Cina di Indonesia belum aman, capres yang didukung dan menjadi andalan bonekanya harus menang. Cina sangat berkepentingan Anies Baswedan harus bisa ditumbangkan. Karena tidak mungkin ia menjadi boneka yang bisa dikendalikan seperti penguasa sebelumnya. Kemenangan Anies akan mengubah pendulum politik di Indonesia. Landscape politik secara nasional dan internasional pun dipastikan akan berubah. Cina sangat khawatir deal-deal kerjasama ekonomi dan politik dengan Cina ditata ulang oleh Anies Baswedan. Darah nasionalisme Rashid Baswedan utuh ada pada diri anaknya Anies Baswedan. Anies itu ekonom dan politikus yang cerdik, menjunjung etika dan nilai-nilai agama. Kelak Anies terpilih sebagai presiden, umat Islam dan kaum pribumi akan terjaga. Kembali stabil bersama kekuatan lain membangun negara ini, hidup bersama dalam kesetaraan, keadilan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia akan bisa keluar sebagai boneka oligarki dan budak negara asing. Indonesia akan kembali membangun kekuatannya, baik ekonomi dan militer, sesuai dengan jati diri Indonesia. Politik bebas aktif akan kembali memiliki eksistensinya. Indonesia tidak lagi terseret pada salah satu poros kekuatan Cina yang saat ini seperti menjadi penjajah baru di Indonesia. Anies sangat rasional, pandai mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dia adalah figur internasional yang punya jalinan pertemanan dengan institusi-institusi bergengsi di seluruh dunia. Ini karena pemikiran dan komitmen demokrasi dan HAM yang mendapat simpati luas. Anies memiliki kekuatan, keberanian, dan kemampuan akan meninjau kembali semua tatanan negara yang selama ini berantakan.
Menjadi wajar kelompok status quo yang selama ini berada di zona aman bersekutu dengan kekuatan oligarki menjadi resah, risau, galau dan nanar. Anies Baswedan harus bisa dihalau dan dikalahkan dengan segala cara. Tapi niat licik tersebut sudah tercium dan diketahui masyarakat luas yang sudah muak dengan akal bulus Jokowi. Dalam dinamika demokrasi yang normal tanpa ada rekayasa busuk penguasa, dipastikan Anies Baswedan akan memenangi Pilpres 2024. Prabowo akan jatuh, Jokowi terpental dan terpuruk, oligarki berantakan, dan Cina belingsatan. Sebaliknya apabila kecurangan makin terang-terangan membabi buta, maka Indonesia akan jatuh pada huru hara panjang. Bukan mustahil Indonesia pecah berantakan. Ustadz, di sini sesudah sholat biasa membaca sholawat asyhil. Bagaimana kalau ada orang yang sholat sunat, apa tidak mengganggu? Dan lebih utama mana? Wah, gini ya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Kita membiasakan sholat asyhil ini hanya sampai Pilpres selesai. Mengapa? Ya sudahlah, tidak usah bertanya banyak, tapi yang jelas sekarang sedang beroperasi. Sholat asyhil yang kita baca secara nasional itu sedang beroperasi, mencari sasaran. Nek gak wedi bapano, gak wedi gak apa-apa, tapi yang jelas ini doa. Kita tidak mendoakan jelek pada siapapun, kita membaca sholawat dan kita iringi dengan doa, karena kemampuan kita memang itu. Kita tidak punya kuasa apapun selain memohon kepada Allah SWT. Dan kita biasakan setelah sholat 5 waktu, hanya kurang 1 menit. Sholat asyhil itu sudah saya hitung tadi, jadi yang kita baca tadi itu kurang 1 menit atau maksimal 1 menit. Nah, penjenengan kalau mau sholat ya mbok nunggu nunggu dulu biar sholawatnya selesai. Syukur kalau penjenengan ikut sholawat. Oh, misalnya ini, tapi tidak ada di sini. Oh, itu bid'ah misalnya. Keminter kon, nice. Itu bid'ah. Ini di luar sholat, di luar ibadah mahdoh kok. Jadi sholat asyhil ini kondisional dan sudah di luar sholat, sudah selesai zikir. Kalau penjenengan mau sholat nunggu dulu, bahkan bagusnya ikut. Enggak bid'ah. Enggak mungkin lah saya mengajarkan sesuatu bid'ah itu mustahil, na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ya rotok ngerti lah, aku tahu ngaji kok. Ketika terus keminter, wah bid'ah itu. Nek muni bid'ah moro rene tak kayak duit. Ya, jadi gitu ya. Mohon maaf kepada orang yang tidak biasa ke sini. Kalau di sini setelah sholat 5 waktu itu zikir. Kalau saya yang imam zuhur asar, maka zikirnya hanya ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali itu aja. Untuk mempersingkat supaya yang ikut sholat ini juga ikut membaca sholawat. Tapi nek dene penjenengan gak ikut baca sholat, ya sudah, tidak apa-apa, mulai, gak apa-apa, tidak wajib. Tapi usahakan tidak sholat di sini sedang dibaca sholawat. Mengapa? Karena nanti akan ada tuduhan bahwa kita mengganggu orang sholat. Padahal sudah disepakati kita ini membiasakan sholat asyhil hanya 5 waktu, kemudian ya hanya sampai waktu tertentu, tidak seterusnya, hendak kok. Jadi sabar menunggu. Syukur sekali lagi penjenengan ikut membaca sholawat asyhil itu. Ikut membaca sholawat dan berdoa kepada Allah SWT, mengadu kepada Allah SWT. Jadi gitu nggih. Sama dengan pujian di sini kan dipersingkat. Kalau penjenengan tidak khusyuk karena dengar pujian, ya sudahlah, tidak usah sholat sunat misalnya. Toh itu mesti sudah mepet. Pujian di sini ini, pujian ngertos ya, pujian yang menjelang qomat itu loh. Di sini tuh sangat singkat sekarang. Tidak ada 1 rakaat. Jadi imam sholat 1 rakaat belum pujian tuh. Rakaat kedua baru pujian. Bahkan ada sampai tasyahud baru pujian. Tidak apa-apa. Yang penting ada pujian karena kebiasaan yang sudah lama ada di sini. Di samping untuk menandai bahwa imam sudah siap. Supaya jamaah segera siap. Sebab nek gak ono pujian, akeh kerine. Soalnya nek gung pujian, cik nyang omah, cik mbuh ngliwet apa yang jelas dengar azan belum jamin wudhu. Itu di Masjid Al-Qadar Nganjuk sana itu. Kalau di sini lebih parah. Jadi di sini memang gitulah.
Tidak apa-apa, memang kebiasaan begitu. Tapi yang jelas pujian itu saya harapkan tidak sampai mengganggu orang sholat sunat. Mengapa? Karena pujiannya mendekati iqomat sebentar sekali dan kalimatnya kalimat yang sudah biasa didengar, sehingga kalau kita mendengar dalam keadaan sholat tidak akan terganggu insya Allah. Gitu ya.